Di mata kuliah manajemen mutu dan pelayanan publik, kami mempelajari bagaimana sebuah usaha atau organisasi bisa menjaga kualitas produk maupun layanan yang diberikan. Sekaligus bagaimana cara mereka melayani pelanggan dengan baik. Jadi, nggak cuma soal jualan saja, ataupun cara memberikan layanan, tetapi juga bagaimana menjaga konsistensi kualitas, menghadapi pelanggan, sampai memastikan pelanggan ini benar-benar merasa puas. Nah, lewat video ini, kami ingin melihat langsung bagaimana penerapan hal-hal ini di dunia nyata, khususnya pada usaha kuliner. Makanya menurut kami, konsep pelayanan dan kualitas itu nggak cuma berlaku di instansi publik, tetapi juga di usaha sehari-hari seperti ini. Jadi, bisa dibilang video ini adalah bentuk pembelajaran kami di lapangan supaya kami bisa lebih memahami bagaimana sih teori-teori yang dipelajari di kelas itu benar-benar bisa diterapkan secara langsung di dunia nyata. Eits, tapi tunggu dulu, sebelum ke videonya, kita lihat dulu yuk siapa saja anggota-anggota video kita. Let's go. Halo semuanya, pada video kali ini kelompok 1 akan membahas tentang bagaimana penerapan manajemen mutu di salah satu usaha kuliner yang sudah banyak cabangnya di Indonesia, yaitu Bolu Kukus Siliwangi. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana Bolu Kukus Siliwangi itu menjaga kualitas layanan dan juga kualitas produknya agar nantinya konsumen mendapatkan pelayanan dan juga produk yang dijamin mutunya dan juga pastinya dalam kondisi yang baik. Mari kita simak pembahasan video pada kali ini. Yuk tonton wawancaranya. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi kami sedang berada di Bolu Siliwangi. Di sini dengan Teteh siapa Teh? Saya Munah. Teteh Siliwangi. Teteh Munah di sini. Jadi kita mau tanya-tanya lebih dalam nih tentang Bolu Siliwangi ini bagaimana. Mungkin bisa diceritakan dulu Bolu Siliwangi ini toko yang menjual apa saja, terus apa sistem cabangnya ini, apakah ruko ini franchise atau mungkin satu owner yang sama atau bagaimana? Ya, kalau di Siliwangi itu sebenarnya banyak ya, bukan cuma bolu makanannya. Jadi di sini juga kita menerima produk non Siliwangi. Jadi kayak dari reseller kayak gitu. Nah, untuk di Siliwangi itu cuma menjualnya bolu kukusnya, bapia kukus sama dessert cake-nya kayak gitu. Nah, terus untuk di Siliwangi juga sepertinya setahu saya itu cuma satu owner gitu tuh. Ya. Berarti ini juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain di luar dari Bolu Siliwangi itu sendiri ya Teh? Betul, di Siliwangi juga seperti kayak reseller gitu namanya Sobat Siliwangi. Jadi Sobis. Jadi Sobis itu sobat bisnis. Jadi si Sobis ini nanti dia menjual produk Siliwangi juga dan dapat untungnya juga, dan minimal pembelian dari Sobis itu 50 box. Jadi ditarget juga itu juga untuk meningkatkan penjualan kayak gitu. Sistem bagi hasil gitu ya Teh. Terus untuk kan tadi Teteh bilang ini untuk satu owner ya Teh. Berarti ada dalam satu manajemen yang sama. Dan ini persebaran Bolu Siliwangi ini kalau di Indonesia sendiri sudah sampai mana aja Teh? Sepertinya iya, satu manajemen. Terus di Siliwangi juga ini untuk outletnya sudah banyak, kayaknya lebih dari 40 cabang. Paling jauh itu ada di daerah Sumatera. Di pelayanan saya kan tadi sudah disebutkan ada beberapa cabang ya, dari Sumatera Utara, dari Jakarta dan sebagainya Teh. Untuk pelayanannya sendiri biasanya di sini ramai di sekitar pukul jam berapa Teh? Untuk di sini biasanya ramainya itu di weekend sih Mas, di weekend sama tanggal gajian, sama segala gajian kayak di pertengahan bulan sekitar tanggal 20-an itu dia udah mulai rame karena kan karyawan udah pada gajian juga ya rata-rata. Terus kalau weekend itu kan kadang orang-orang itu lagi libur, kadang nyempetin waktunya beli oleh-olehnya di Siliwangi kayak gitu. Jadi pada waktu weekend dan pada akhir bulan ya, pas pada turun gaji semua. Jadi sudah menyebar di banyak kota lah ya Teh.
Terus selanjutnya untuk di sini kan banyak menjual produk kayak awal lagi bolu kukus kayak tadi yang difokuskan dari bolu Siliwangi, bolu kukusnya juga. Untuk bolu kukusnya sendiri produk ini apakah ditangani maksudnya dibuat dari sini atau ada dari dikirim dari pusat terus ditaruh di cabang gitu ya? Ya, untuk pembuatannya itu ada di Bogor, di Bakansari. Jadi di sini cuman bagian penjualannya aja. Jadi bolu itu setiap hari pengiriman, setiap malam atau enggak setiap pagi gitu. Oh berarti didistribusi dari Bogor terus baru ke cabang itu? Betul. Kan itu ada kalau dari Bogor ke Banten itu kan punya waktu itu kalau misalnya ketahanan dari produk ini sendiri itu berapa lama dan misalnya gimana kalau misalnya produk ini basi ataupun sudah tidak layak jual itu dialihkan kemana tuh? Nah, untuk produk Siliwangi itu dari ketahanannya dari pembuatan itu 5 hari ya. Jadi dalam suhu ruangan itu terhitungnya 3-4 hari, kalau dalam kulkas itu 7 harian. Nah, semisal nih di sini produk Siliwangi mendekati expired, paling itu kita dipromoin kayak beli 1 dapat 2 atau beli 2 dapat 3 seperti itu. Nah, paling kalau pengen lama dalam kulkas 7 harian biar awet, dan nanti di kulkas juga teksturnya itu lebih padat, nanti setelah dikeluarin jadi lembut lagi gitu. Terus kalau misalnya produknya memang sudah lewat dari tanggal atau sudah terbilang kadaluarsa, apakah ada kayak pengolahan lagi atau bisa kayak dikasih ke komposter? Kan biasanya kalau kayak Jeko atau apa gitu kan dikasih ke pupuk yang bikin distribusi pupuk. Kalau di Siliwangi ini bagaimana tuh? Kalau di Siliwangi ya paling awet ya di kulkas, tapi kalau misalkan memang udah ngelewatin masa expired jadi kayak 7 harian itu tidak layak dikonsumsi lagi kayak gitu. Sama weekend dan akhir bulan ini kebanyakan dari penjualan itu secara face to face begini atau lebih banyak di online, jualan online? Untuk penjualannya itu lebih banyaknya di offline sih mas dibanding di offline. Online food itu paling cuma beberapa transaksi aja, tapi lebih banyaknya offline gitu. Terus mungkin cara menjaga ketahanan dari produk di sini sendiri, apakah ada pengaturan kayak suhu ruang ataupun cara penyimpanan kalau misal di cabang ini, apakah ditaruh di sini di display semua, apakah setelah misalnya jam operasional diangkut buat ditaruh di freezer apa gimana tuh? Ya, untuk bolu itu kan setiap datang itu kan kayak berkardus-kardus dan itu harus langsung di display. Terus tidak boleh juga disimpan ke suhu ruangan panas, pokoknya disimpannya itu harus suhu ruangan dingin minimal 19 derajat Celcius seperti itu. Oke. Apakah di usaha ini ada suatu media sosial atau alur untuk mempromosikan produk di sini? Iya, ada media sosialnya, contohnya kayak Instagram sama TikTok kayak gitu. Nah, kita lebih fokusnya sekarang itu ke TikTok. Jadi setiap hari itu karyawan itu diwajibkan untuk live streaming untuk mengenalkan produk Siliwangi gitu, supaya Siliwangi lebih terkenal lagi gitu. Terkait untuk kerjasama sendiri teh, kalau dari Bolsang kan dari Sobat Siliwangi ya, itu untuk cara UMKM bisa masuk ke sini bagaimana teh? Paling itu pengajuan aja sih, pengajuan kayak proposal, terus nanti kan dimintain nomornya, dan nanti dari pihak manajemen Siliwanginya akan menghubungin mempertanyakan apakah benar ingin bergabung di Siliwangi gitu. Itu juga kan nanti ada syarat-syaratnya gitu sih. Kalau dari sekarang masuk ke pelayanannya teh, kayak misalnya teteh nih sebagai, berarti di sini sebagai kasir atau sebagai apa? Di sini disebutnya itu frontliner namanya. Frontliner. Untuk frontliner sendiri kan pasti menjadi kayak citra utama dari Bola Siliwangi sendiri, representatif lah, kan diri paling depan. Itu apakah saat teteh sebelum kerja di sini ada training dulu atau ada pelatihan khusus dari Bola Siliwangi untuk misalnya dari grooming atau cara berbicara atau gimana teh untuk ke customer? Oh iya betul, kita juga di sini kan awal mula bekerja itu training selama 2 minggu. Nah di sebelum training juga dikasih tahu untuk penampilannya itu sebagai kasir itu harus berpenampilan rapi, kayak make upnya gitu tuh harus make up gitu kalau perempuan, kalau cowok harus rapi, terus kuku juga tidak boleh panjang gitu, kalau panjang harus bersih, terus juga harus melayani customer dengan baik kayak gitu. Contohnya kayak membuka pintu terus menyampaikan, menawarkan ke customer bahwa kita itu ada produk Siliwangi sama produk non Siliwanginya juga kayak gitu.
Berarti untuk kalau misalkan customer sendiri, kalau untuk pelayanan misalnya itu harus ada sambutan, terus ada menawarkan produk dan lain sebagainya ya Teh? Sambutannya kayak contohnya kita tuh jadwalnya wilujeng sumping di Siliwangi, silahkan boleh cari varian apa, terus kita langsung menawarkan, kita juga tersedia testernya, boleh dicobain dulu supaya menarik menarik customer supaya mau membeli gitu. Sebelumnya, apakah di usaha ini, khususnya di Siliwangi Bulukus ini, ada evaluasi terkait dari produknya atau dari staffnya mengenai pelayanannya ataupun manajemen mutunya itu sendiri? Contohnya? Contohnya seperti evaluasi kayak misalkan 3 hari atau per 5 hari ataupun per bulan harus dilakukan evaluasi biar ada perbaikan atau pemantapan dari manajemen mutunya dari produk-produknya tersebut ataupun dari pelayanan staff-staffnya tersendiri. Untuk evaluasi itu lebih itunya ke pihak manajemen sih mas. Manajemen untuk kayak rapat segala macam itu manajemen, paling dari contohnya kayak supervisornya menyampaikan ke kita aja kayak untuk penawaran produknya gitu tuh lebih diperbaiki lagi, terus kayak penyampaian produknya lebih jelas lagi ke customer supaya customer mengerti. Pokoknya kayak pelayanannya aja gitu. Berdasarkan hasil wawancara kami, Siliwangi Bulukus telah menerapkan prinsip manajemen mutu, yaitu menjaga konsistensi rasa, menjaga kualitas produk seperti adanya pendistribusian setiap hari. Nah, dari sisi pelayanannya, Siliwangi Bulukus juga mengupayakan pelayanan yang cepat dan ramah terutama saat kondisi sedang ramai. Hal ini juga menunjukkan adanya perhatian terhadap kepuasan pelanggan sebagai salah satu aspek yang penting pada pelayanan. Dan dengan itu, dari hasil wawancara dan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu dan pelayanan publik memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, baik itu di sektor publik maupun di sektor swasta. Dalam konteks video ini, yaitu Siliwangi Bulukus menjadi salah satu contoh bagaimana kualitas produk dan pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian dari kelompok 1. See you guys and peace out.